kreasi. Dan juga ada manfaat dari pengelolaan sampah akan disampaikan oleh Bu Guru Semina Paramia. TPA ke tempat pembuangan sampah. Ini selanjutnya program peduli lingkungan. Nah, di sini waktu kegiatan kami yaitu kegiatan gerakan kreasi ini. Yang pertama, peserta didik maupun masyarakat di lingkungan Suara Denaka Mataram dan Desa Hulu Mataram memiliki kepedulian dan kreativitas terhadap lingkungan melalui pemanfaatan sampah. Yang kedua, peserta didik maupun masyarakat di lingkungan sekolah memiliki motivasi dalam pemanfaatan sampah menjadi karya yang berguna. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat karya sederhana dari sampah dengan bimbingan guru. Di sini hal positif yang akan diperoleh dari kegiatan ini. Yang pertama, terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Yang kedua, meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, menghasilkan karya yang bermanfaat dan menjadi media pembelajaran yang bertumbuh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan langkah-langkah dan alat bahan yang digunakan dalam pembuatan tas dari botol bekas. Di mana di sini anak-anak dan bapak guru semuanya, kami ada beberapa kerajinan atau produk yang kami pilih. Di antaranya yang pertama tas dari tutup botol. Oke, baik. Di mana di sini anak-anak, apakah pernah anak-anak melihat tas dari kerajinan tutup botol ini? Pernah melihat di lingkungan sekitarnya atau mungkin di internet atau di mana gitu? Pernah anak-anak melihatnya? Oke, nah baik, di sini anak-anak, karena mungkin anak-anak baru melihatnya, jadinya kami memilih produk ini untuk anak-anak buat dengan tujuan meningkatkan kreativitas anak-anak di sekolah. Nah, di mana di sini adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat tas dari tutup botol ini adalah yang pertama itu tutup botol bekasnya, yang kedua ada selangnya ini, yang ketiga ada pengait, di mana di sini agar tidak goyang dari botol yang satu, tutup botol yang satu, tutup botol yang lainnya, kami menggunakan pengait yang seperti ini begitu. Jika kita menggunakan benawal itu tidak akan terlalu kuat gitu, jadinya harus menggunakan yang seperti ini begitu. Selanjutnya yaitu solder, di mana di sini ya, solder ini anak-anak digunakan untuk membolongi lubang-lubang seperti ini, lubang-lubang untuk mengaitkan antara tutup botol yang satu dengan tutup botol yang lainnya. Setelah itu pita. Nah, pita ini adalah kondisional, di mana di sini untuk untuk mempercantik, bisa anak-anak menggunakan yang lainnya juga, tetapi di sini ibu guru menggunakan pita. Selanjutnya itu adalah lem tembak, di mana lem tembak ini digunakan untuk menempel pita ini ke tutup botol ini. Nah, selanjutnya yaitu gunting. Nah, tujuan gunting itu yaitu untuk memotong bekas-bekas ini, untuk memotong bekas-bekas pengait yang kita gunakan di sini. Nah, mungkin untuk langkah-langkahnya itu, pertama-tama kita akan
Mungkin sekarang guru hanya menjelaskan secara umumnya dulu anak-anak ya, nanti mungkin akan kita praktekkan secara langsung setelah sosialisasi ini dilaksanakan. Dimana di sini langkah-langkahnya yaitu siapkan pengait dan juga botol bekas dan beserta alat bahan yang digunakan. Nah selanjutnya lubangi tutup botol di bagian sisi kanan, kiri, atas dan bawah. Dimana di sini anak-anak setiap tutup botol ini dilubangi di kanan, di atas, bawah dan ya kiri, kanan, atas dan bawah semuanya dilubangi begitu anak-anak. Nah selanjutnya kemudian masukkan pengait pada lubang. Nah, di sini namanya pengaitnya itu seperti ini. Nanti mungkin lebih jelasnya kita akan memprakteknya secara langsung. Nah selanjutnya itu lakukan berulang, merekatkan dan menempel tutup botol hingga membentuk lingkaran. Nah di sini setelah kita mengaitkan tutup botol dari yang satu ke yang lainnya, kita langsung membentuk lingkarannya seperti yang anak-anak lihat di depan. Selanjutnya yaitu lakukan terus sampai terbentuk lingkaran dari tutup botol sebanyak 3 sampai lingkaran sesuai kebutuhan. Nah di sini anak-anak karena ini ukurannya kecil, jadinya tutup botol yang digunakan pun sedikit. Nah di sini kami menggunakan untuk satu lingkarannya itu ada 16 tutup botol. Dan di bawahnya ini untuk sebagai alat-alatnya itu hanya 15 tutup botol. Oke, jadinya anak-anak ketika anak-anak sudah membuat semua lingkaran seperti ini, selanjutnya anak-anak akan rekatkan. Sangat bermanfaat bagi kita kalau ada dalam hati anak-anak yaitu kepedulian dan kreativitas dalam pemanfaatan sampah tersebut. Langsung saja di sini saya beserta teman-teman sudah membuat replika pemanfaatan sampah stick es krim, yang dimana produk yang kami buat ini yaitu media pembelajaran. Adapun media pembelajaran saat bagi guru untuk menunjang proses pembelajaran, yang dimana kita sebagai seorang guru dalam menjelaskan sebuah materi harus diiringi dengan media yang dapat diperhatikan, dapat dilihat peserta didik secara konkret. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah ataupun bahan yang akan digunakan pada kreativitas pembuatan media ini, namun nanti secara lengkap dan secara akan kita dampingi pada saat proses pembuatannya. Yang pertama, adapun alat-alat dan bahan yang kita akan gunakan pada kegiatan kreasi khususnya pemanfaatan sampah stick es krim. Yang pertama ada sampah stick es krim, kardus, lem kastong, kertas manila dan gambar ekosistem sawah. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan. Siapkan lem dan sampah stick es krim sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, potong kardus dan tanda panah sesuai dengan gambar rantai makanan. Biasanya di sini ya pemotongan kardus digunakan sebagai alas dari pembuatan media rantai makanan, dan juga ini bagian dari rantai makanan yang harus ada. Selanjutnya yaitu bentuk dan potong-potong stick es krim jejer di sepanjang kardus alas besar. Terima kasih pada moderator ini, Bapak Ibu sekalian, untuk menyampaikan media yang kami buat. Media yang pertama yang kami buat yaitu bunga dari botol bekas, yang dimana media ini kami buat untuk menumbuhkan bagaimana kreasi dari peserta didik tersebut, sehingga pemanfaatan sampah di lingkungan sekolah bisa teratasi dengan
adanya pembuatan media dari bahan bekas itu sendiri. Nah, produk pertama yang kami buat yaitu bunga dari botol bekas atau botol ale-ale dan monti seperti yang dipegang oleh teman saya Nina Yulida. Nah, botol bekas ini yang pertama cara membuatnya yaitu langkah-langkahnya dengan melipat kawat menggunakan tang. Yang kedua dengan menempelkan lem tembak di ujung bunga ini. Yang ketiga yaitu merekatkan bunga yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya kami bungkus menggunakan kertas supaya terlihat indah untuk ditempatkan di dalam kelas atau di ruang meja guru. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk di bawahnya supaya bunganya mereka bisa digunakan sisa-sisa kertas atau wall yang bisa ditancapkan supaya bunganya tidak bergerak. Dan selanjutnya media yang kedua ini kami bersama teman-teman membuat di sini kami membuat daftar hadir dengan menggunakan botol bekas, yang dimana botol ini kami tempel menggunakan lem tembak. Yang kedua kami menempelkan nomor di setiap gelas yang sudah kami susun. Dan yang ketiga di sini juga kami membuat bintang untuk mengisi di setiap nomor sesuai dengan urutan di sini untuk daftar hadir siswa. Dan di bawah juga kami menyiapkan ada sakit, alfa, dan izin untuk di setiap siswa nanti yang berhalangan hadir pada saat jam kegiatan belajar mengajar. Mungkin sekian penjelasan saya terkait dengan media yang kami buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru, pemanfaatan sampah ini juga bukan hanya untuk pembuatan media atau produk-produk yang bisa langsung dipakai, tapi pemanfaatan sampah itu bisa juga kita gunakan untuk dekorasi kelas. Seperti yang ini kan, yang ini belakangnya ini digunakan kardus. Bisa juga kardus bisa kita buat sebagai mading kelas, atau juga gelas plastik bisa kita gunakan untuk korden kelas agar memperindah itu. Nah, mungkin itu dia yang bisa kami sampaikan dari mahasiswa PPL PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Selanjutnya mungkin bisa sesi dokumentasi, kemudian langsung